semuanya, jadi di video kali ini aku bakal bahas materi tentang Customer Journey Map. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama anggota tim Zenius. Nah, perkenalkan nama aku Salwa Dewi Siti Kamila sebagai ketua tim Zenius. Halo, aku ahli Haikal. Halo, aku Febrian. Halo, aku Puspita Febriani sebagai anggota tim Genius. Sebuah perjalanan seseorang pelanggan mulai dari mengetahui atau menemukan informasi tentang produk atau brand kita, lalu mengunjungi website kita, dan membeli produk kita sampai melakukan pembelian berulang atau yang disebut dengan repeat order. Manfaat Customer Journey Map. Yang pertama, mengurangi biaya namun memberikan hasil. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah dari produk atau jasa. Yang ketiga, menjadikan pengalaman customer yang lebih baik. Dan yang keempat, membuat brand jauh lebih baik dan memahami pelanggan. Selanjutnya ada tahapan dalam Customer Journey. Yang pertama ada awareness. Awareness ini dimulai ketika konsumen pertama kali mengetahui dan mempelajari produk atau jasa kita. Mereka mungkin memiliki awareness terkait brand kita di berbagai channel pemasaran, seperti website, media sosial, blog, YouTube, dan word of mouth. Yang kedua ada consideration. Pada fase ini biasanya konsumen sedang mencari informasi tentang produk kita. Meskipun hanya berupa website bisnis, online presence juga memiliki informasi dasar, seperti alamat bisnis, jam kerja, informasi kontak, dan penawaran produk. Yang ketiga ada riset. Setelah melakukan pencarian online yang menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan, langkah selanjutnya dalam customer journey yaitu melakukan riset lebih dalam pada bisnis yang dipilih. Biasanya dilakukan secara online melalui ulasan Google, feedback di media sosial, word of mouth secara online maupun offline. Yang keempat ada purchase. Setelah menemukan bisnis yang tepat, membaca banyak ulasan, dan membandingkan dengan produk atau jasa lain yang sejenis, tibalah saatnya melakukan pembelian. Proses pembelian dapat terjadi dalam beberapa cara. Yang pertama secara online, yang kedua secara in-person, yang ketiga melalui telepon. Yang terakhir ada review. Proses review ini terjadi setelah konsumen menerima dan menggunakan produk. Proses ini juga dilakukan melalui metode yang sama seperti fase ketiga, yaitu ulasan online, media sosial, dan word of mouth. Ulasan konsumen sangat penting untuk kesuksesan bisnis kita. Apabila kita mendapatkan ulasan negatif, kita perlu menangani secara cepat dan efektif, agar ulasan tersebut tidak semakin meluas. Nah, sekarang kita masuk ke alasan mengapa harus customer journey. Karena customer journey merupakan salah satu proses penting dalam hubungan antara penjual dan pembeli. Dengan adanya customer journey ini, penjual jadi bisa lebih memahami kebiasaan pembeli, serta dapat meningkatkan pengetahuan tentang produk dan juga meningkatkan loyalitas pembeli loh. Nah, sekarang aku mau ngasih lihat ke kalian tentang contoh dari Customer Journey Map. Di Customer Journey ini, langkah yang pertama yaitu apa yang konsumen rasakan dan pikirkan. Nah, di langkah yang pertama ini, ketakutan Reza yaitu masih bingung mencari sekolah SMK yang berkualitas. Di langkah selanjutnya, Reza masih mulai mencari tahu tentang SMK yang akan dia pilih. Nah, di langkah selanjutnya, Reza sudah menemukan beberapa sekolah dan mulai mempertimbangkan sekolah mana yang akan ia pilih. Di langkah selanjutnya, Reza masih ragu-ragu untuk memilih beberapa sekolah. Nah, di langkah terakhir ini, Reza sudah mulai yakin untuk masuk ke sekolah SMK. Nah, langkah selanjutnya, apa tindakan dari konsumen? Langkah yang pertama yaitu awareness. Di sini, Reza mulai mencari tahu sekolah yang ada di lingkungan sekitar. Langkah yang kedua yaitu consideration. Nah, di sini Reza mulai mencari tahu tentang sekolahnya di media sosial. Langkah ketiga yaitu riset. Di langkah ketiga ini, Reza mulai mencari dan mengunjungi website sekolah tersebut.
Selanjutnya, langkah keempat yaitu purchase. Di langkah ini, Reza mulai mencari dan melihat review di media sosial. Langkah kelima yaitu review. Di langkah ini, Reza mulai mencari link pendaftaran di sekolah tersebut. Yang ketiga, ada apa touchpoint dari konsumen brand Anda? Langkah yang pertama yaitu awareness. Di sini Reza belum memiliki awareness terhadap sekolah yang akan dipilih. Langkah yang kedua ada consideration. Di sini Reza mulai tertarik nih dengan salah satu sekolah melalui Instagram. Langkah yang ketiga yaitu riset. Nah, pada langkah ini Reza sudah mulai kepo nih dengan salah satu sekolah yang udah dia pilih dengan mengunjungi website sekolah. Langkah yang keempat yaitu purchase. Pada langkah ini Reza mulai mencari tahu lebih dalam mengenai sekolah yang sudah ia pilih dengan mencari tahu melalui YouTube dan Instagram. Langkah yang terakhir yaitu review. Pada langkah ini Reza mulai tertarik dengan salah satu sekolah yang sudah dia tuju dengan mengunjungi website sekolah yang udah dia pilih. Apa yang perlu Anda rubah mengenai langkah ini? Langkah yang pertama, meningkatkan awareness dan meningkatkan brand sekolah dengan lebih baik. Langkah yang kedua, mengubah meta tag dan mengubah judul menjadi lebih menarik. Langkah ketiga, memberitahukan informasi terupdate mengenai sekolah SMK. Langkah keempat, memberikan testimoni lulusan SMK. Langkah yang kelima, mempermudah pendaftaran dan transaksi. Langkah yang pertama, tidak melebihkan dan mengurangi kata-kata saat menjelaskan. Langkah kedua, rajin dalam membuat konten desain promosi di Instagram. Langkah ketiga, menganalisis lagi mengenai informasi yang diberikan agar mudah dipahami. Langkah keempat, membuat konten yang menarik mengenai testimoni di setiap jurusan. Langkah kelima, memberikan konten mengenai penjelasan dan langkah-langkah melakukan pendaftaran.